Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya, Elizabeth Lely Arnita Giawa, di pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks resensi. Agar semakin mengenal teks resensi, mari kita saksikan beberapa cuplikan video berikut ini. Halo bosku, jumpa lagi sama Mimbi. Ini dia unit Vivo Y21s. Yuk langsung aja kita unboxing. Di layar pertama, yuk langsung aja kita buka. Kalian dapat manual book dan jelly softcase Vivo Y21s. Ini bagus banget. Lihat lembut banget bibir. Gila nih. Wah, ngaco. Kita tuh yang. Aduh, cantik banget, suka banget lagi. Kan langsung deh beli dulu. Bagus sekali untuk kalian mau perawatan kulit ya sayangnya, karena ini body lotion bagus sekali untuk kalian pakai ya. Ini dari City Shop, jadi silakan kalian bisa langsung cek saja TikTok shopnya, yaitu di City Shop ya sayangnya. Kalian bisa langsung cek saja di City Shop karena ini bagus sekali untuk merawat tubuh Anda, tangan dan kaki Anda, karena ini di sini harum sekali sayangnya. Nah, setelah menyaksikan video tadi, apakah sudah ada gambaran mengenai apa itu resensi? Tepat sekali, resensi seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Resensi dikenal juga dengan istilah unboxing, komentar, review, atau ulasan. Contoh lain dapat kita temukan di beberapa toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan penyedia aplikasi seperti Play Store. Coba perhatikan potongan ulasan berikut. Ada ulasan mengenai produk yang disajikan dengan baik atau buruk berdasarkan barang yang sudah diterima dan aplikasi yang sudah terpasang sesuai dengan pengalaman konsumen. Coba perhatikan potongan ulasan berikut. Ada ulasan yang baik dan juga buruk berdasarkan barang yang sudah diterima dan aplikasi yang sudah terpasang sesuai dengan pengalaman konsumen. Singkatnya, resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya. Karya tersebut boleh berupa buku, film, lagu, produk, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda recentie, bahasa Latin recensio, dan review dalam bahasa Inggris yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Dari sekian banyak karya yang dapat kita resensi, kali ini kita hanya akan meresensi buku. Berikut ini adalah tujuan resensi buku. Yang pertama, mengetahui kekurangan dan kelebihan sebuah buku. Yang kedua, memberi gambaran kepada pembaca. Yang ketiga, memberi masukan kepada penulis. Dan yang terakhir, menguji kualitas buku. Unsur-unsur teks resensi. Untuk menambah pemahaman tentang unsur-unsur teks resensi, saya juga menyertakan contoh sebagai berikut. Yang pertama, judul resensi. Jika kita melihat contoh tersebut, di sini telah tersedia judul resensi. Ingat, judul resensi berbeda dengan judul buku. Judul resensi adalah judul yang diberikan oleh penulis resensi, sedangkan judul buku adalah judul buku yang diresensi oleh peresensi. Yang kedua, identitas buku. Di dalam identitas buku, kita sebagai peresensi menulis judul buku, penulis buku, penerbit buku, edisi keberapa buku tersebut terbit, dan tebal halaman dari buku yang kita resensi. Tujuannya ialah memberikan informasi kepada pembaca tentang buku yang diresensi. Yang ketiga, isi resensi. Dalam isi resensi, penulis diharapkan dapat memberikan komentar jujur mengenai buku yang ia resensi agar membantu penulis buku untuk mengevaluasi buku yang sudah ia tulis. Tidak lupa, penulis resensi juga harus mampu menarik pembacanya, melihat dan menilai dari berbagai sudut pandang yang berbeda, agar memudahkan pembaca resensi menentukan buku mana yang hendak ia beli atau baca. Yang terakhir adalah bagian penutup. Dalam bagian ini, peresensi menegaskan kembali tentang keunggulan atau kekurangan buku yang diresensi. Dan tentu ajakan membaca atau bahkan jangan membaca buku tersebut sesuai dengan penilaian yang sudah diberikan peresensi sebelumnya.
Manfaat menulis resensi buku. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan kepada pembaca sebelum membeli sebuah buku. Ketika sebuah buku sudah diresensi, maka sebagai pembeli buku akan mengetahui kekurangan atau kelebihan buku yang akan dibeli agar tidak berujung kecewa ketika membeli buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua, membantu promosi buku terbitan terbaru. Yang ketiga, membantu mengembangkan kreativitas menulis. Dengan menulis buku resensi, penulis resensi maupun penulis buku sama-sama mendapatkan manfaat. Semakin banyak menulis, pengetahuan presensi semakin baik dalam menulis. Demikian juga untuk penulis buku yang diresensi. Semakin banyak masukan, maka semakin kreatif pula penulis buku tersebut dalam mengembangkan tulisannya. Yang terakhir, memberi nilai ekonomis kepada penulis resensi. Saat menulis resensi kemudian dipublikasikan, maka akan mendapatkan insentif. Biasanya pengiriman karya ini dikirimkan ke surat kabar. Jika berhasil terbit, maka penulis resensi akan memperoleh insentif dari surat kabar tersebut. Nah, dengan demikian pelajaran kali ini mengenai teks resensi telah selesai. Untuk mendapat manfaat menulis resensi yang sudah saya paparkan tadi, saya tantang Anda untuk meresensi salah satu buku fiksi dengan memperhatikan unsur-unsur dari buku tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Semoga bermanfaat.